Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah probabilitas dan statistik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas probabilitas dan statistik yang berkaitan dengan data-data kontinu dan data-data kategori. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas probabilitas dan statistik yang berkaitan dengan data-data diskrit. Data-data diskrit ini diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung berapa kali suatu peristiwa terjadi dan berapa kali peristiwa tadi tidak terjadi. Nah, ada dua distribusi yang akan kita bahas. Yang pertama distribusi binomial dan distribusi Poisson. Oke, kita mulai dengan distribusi binomial. Seperti yang sudah kita singgung di slide sebelumnya tadi, distribusi binomial ini termasuk distribusi yang berkaitan dengan data-data diskrit. Dan di sini hanya dua hasil yang mungkin, sukses atau gagal. Jika peristiwa yang kita harapkan terjadi, berarti digolongkan sukses. Sebaliknya, jika peristiwa yang kita harapkan tidak terjadi, berarti digolongkan sebagai peristiwa yang gagal. Nah, pada distribusi binomial ini, peristiwa yang kita tinjau itu merupakan peristiwa yang saling lepas. Artinya, setiap peristiwa tidak saling mempengaruhi. Kemudian, untuk mendapatkan berapa peluang peristiwa tersebut terjadi sebanyak R kali sukses dari N kali peristiwa, itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. P ini merupakan peluang peristiwa tersebut terjadi atau peluang sukses. Kemudian R, jumlah berapa kali peristiwa tersebut terjadi atau jumlah peristiwa sukses. Dan N, jumlah keseluruhan peristiwa. Jadi peluang untuk memperoleh R kali sukses atau peluang untuk mendapatkan R kali bahwa peristiwa tersebut terjadi, N kombinasi R dikali dengan peluang sukses dari peristiwanya, pangkat R, kemudian dikali dengan 1 kurang P pangkat N kurang R. Nah, tentunya R-nya di sini bisa bernilai 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Artinya jika peristiwanya tidak pernah terjadi, nilai R-nya sama dengan 0. Kemudian jika peristiwanya terjadi sebanyak 1 kali, berarti R-nya sama dengan 1. Jika peristiwanya terjadi sebanyak 2 kali, berarti R-nya sama dengan 2. Tentunya nilai R maksimumnya adalah sama dengan jumlah total peristiwanya. Oke, jadi kalau kita ulangi, jika R-nya sama dengan 0, berarti peristiwanya tidak pernah terjadi atau bisa kita kategorikan sebagai gagal. Kemudian jika R-nya sama dengan 1, berarti peristiwa tadi terjadi sebanyak 1 kali. Demikian juga jika R-nya sama dengan 2, maka peristiwa tadi terjadi sebanyak 2 kali. Dan seterusnya. Kemudian jika kita ingat kembali persamaan untuk menghitung kombinasi suatu bilangan, itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi N kombinasi R itu adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Oke, supaya lebih jelas, di bagian ini kita akan membahas kasus yang sederhana supaya persamaan tadi mudah kita pahami, yaitu kasus yang berkaitan dengan dadu. Jadi jika kita memiliki 2 buah dadu kemudian kita lemparkan, berapa peluang paling sedikit 1 buah dadu muncul mata dadu 3 yang naik? Oke, yang pertama kita tentukan dulu nilai N-nya. Nah, di sini ada 2 dadu, artinya peristiwanya bisa kita anggap
ada dua peristiwa, yaitu peristiwa pada dadu pertama dan peristiwa pada dadu kedua. Jadi N-nya sama dengan 2. Kemudian untuk peluang suksesnya atau peluang munculnya mata dadu 3, tentunya nilainya 1/6. Ingat, dadu memiliki 6 sisi, berarti peluang munculnya mata dadu 3 adalah 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama itu 1/6. Demikian juga peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu kedua adalah 1/6. Nah, karena peluangnya sama, maka konsep distribusi binomial tadi bisa kita terapkan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, jika kita bertemu dengan kasus di mana peluang sukses pada peristiwa pertama tidak sama dengan peluang sukses pada peristiwa kedua, maka penyelesaiannya selain menggunakan konsep distribusi binomial tadi, kita juga harus melengkapinya dengan konsep-konsep peluang yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan awal dahulu. Oke, kemudian bagaimana dengan nilai R-nya atau nilai suksesnya? Jadi jika kita data nilai R-nya atau nilai suksesnya, yang pertama, R-nya dapat bernilai 0 atau 0 kali sukses, dalam hal ini bisa kita anggap gagal. Dan ini diberikan jika pada kedua dadu tadi tidak muncul mata dadu 3. Kemudian R-nya dapat bernilai 1 atau 1 kali sukses. Artinya ada sebuah dadu di mana yang muncul adalah mata dadu 3. Kemudian yang ketiga, R-nya dapat bernilai 2 atau 2 kali sukses. Artinya pada kedua mata dadu tadi yang muncul adalah mata dadu 3. Tentunya nilai R-nya maksimum adalah 2 karena N-nya di sini sama dengan 2. Oke, jadi kalau kita ulangi, untuk R sama dengan 0, artinya 0 kali sukses, atau tidak ada mata 3 yang muncul. Kemudian R sama dengan 1, artinya 1 kali sukses, atau ada sebuah dadu di mana yang muncul adalah mata dadu 3. Kemudian R-nya sama dengan 2, atau 2 kali sukses, artinya pada kedua dadu yang muncul adalah mata dadu 3. Kemudian dari nilai-nilai ini tentunya kita bisa menghitung berapa peluang 0 kali sukses, peluang 1 kali sukses, dan peluang 2 kali sukses. Yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Oke, yang pertama, peluang 0 kali sukses atau tidak ada mata dadu 3 yang muncul, itu adalah 2 kombinasi 0. Untuk kasus kita ini N-nya sama dengan 2. Kemudian yang pertama ini nilai R-nya sama dengan 0, berarti 2 kombinasi 0 dikali dengan P pangkat R. Nah, peluangnya tadi adalah 1/6. Dan nilai R-nya sama dengan 0, berarti 1/6 pangkat 0. Kemudian dikali dengan 1 kurang P pangkat N kurang R. Nah, jika kita hitung 2 kombinasi 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 1/6 pangkat 0 hasilnya juga 1. Kemudian 1 kurang 1/6 itu adalah 5/6. Ini 5/6 pangkat 2. Nah, ini jika kita selesaikan diperoleh hasil bahwa peluang 0 kali sukses atau peluang tidak ada mata dadu 3 yang muncul adalah 0,694. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung peluang untuk 1 kali sukses atau peluang untuk mendapatkan 1 buah dadu di mana yang muncul adalah mata dadu 3, yaitu 2 kombinasi 1. 2 kombinasi 1 ini hasilnya adalah 2. Kemudian 1/6 pangkat 1 itu 1/6. Kemudian 5/6 pangkat dengan 1. Ini hasilnya 5/6. Dan kalau kita selesaikan diperoleh hasil
peluang untuk mendapatkan 1 kali sukses atau peluang untuk mendapatkan 1 dadu muncul mata dadu 3 itu adalah 0,278. Kemudian yang terakhir, peluang untuk 2 kali sukses atau peluang kedua dadu tadi muncul mata dadu 3. Jika kita selesaikan, diperoleh hasil peluangnya 0,0278. Nah, jika peluang-peluang ini kita jumlahkan, tentunya hasilnya sama dengan 1. Jadi peluang 0 kali sukses atau peluang gagal ditambah dengan peluang 1 kali sukses ditambah dengan peluang 2 kali sukses itu sama dengan 1. Ingat, karena ini peristiwanya hanya 2, tentunya jumlah peluang ini, peluang 0 kali sukses atau peluang gagal ditambah dengan peluang kali 1 sukses ditambah dengan peluang 2 kali sukses, itu tentunya hasilnya harus sama dengan 1. Kemudian jika kita perhatikan pertanyaannya di sini, berapa peluang paling sedikit 1 dadu muncul mata dadu 3? Artinya berapa peluang paling sedikit suksesnya sebanyak 1 kali. Tentunya penyelesaiannya adalah peluang 1 kali sukses ditambah dengan peluang 2 kali sukses. Seperti yang diperlihatkan pada bagian ini. Oke, jadi kalau kita ulangi pertanyaannya di sini, berapa peluang paling sedikit 1 dadu muncul mata dadu 3? Artinya berapa peluangnya agar suksesnya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, peluang sukses lebih besar atau sama dengan 1 tentunya peluang 1 kali sukses ditambah dengan peluang 2 kali sukses, yaitu 0,278 ditambah dengan 0,0278 dan diperoleh hasil 0,306 atau kurang lebih 30,6%. Nah, jika kita perhatikan penyelesaiannya di sini, kita harus melakukan 2 kali perhitungan. Yang pertama, perhitungan untuk mendapatkan 1 kali sukses ditambah dengan perhitungan kedua, peluang untuk mendapatkan 2 kali sukses. Nah, agar perhitungannya menjadi lebih sederhana, sebaiknya kasus ini kita selesaikan berdasarkan peluang totalnya dan peluang gagalnya. Jika kita perhatikan persamaan ini, peluang 1 kali sukses ditambah dengan peluang 2 kali sukses itu sama dengan peluang totalnya dikurangi dengan peluang gagal atau peluang 0 kali sukses. Jadi peluang untuk mendapatkan nilai suksesnya lebih besar atau sama dengan 1 itu bisa juga kita hitung berdasarkan peluang totalnya dikurangi dengan peluang gagal atau peluang 0 kali sukses. Dan jika kita hitung untuk peluang gagalnya atau peluang 0 kali sukses tadi adalah 0,694, kemudian kita kurangi, itu diperoleh hasil yang sama 0,306. Tentunya dengan menggunakan konsep ini perhitungannya menjadi lebih sederhana karena di sini kita hanya melakukan 1 kali perhitungan untuk mendapatkan peluang 0 kali suksesnya atau perhitungannya di sini hanya untuk mendapatkan peluang gagalnya. Nah, karena di sini kasusnya relatif sederhana, hanya ada 2 buah dadu, hasil kita ini bisa kita periksa dengan mendaftarkan semua kejadian yang mungkin. Dan jika kita daftarkan, hasilnya diperlihatkan pada gambar ini. Jadi bagian ini untuk dadu pertama, bagian ini untuk dadu kedua, dan kejadian-kejadian yang mungkin.
Itu totalnya ada 36 kejadian. Kejadian pertama yang muncul adalah mata dadu 1 dan mata dadu 1, kemudian kejadian berikutnya mata dadu 2 dan mata dadu 1, dan seterusnya. Dan jika kita perhatikan di sini kemunculan mata dadu 3, jumlahnya sebanyak 11 kejadian. Di bagian ini ditambah dengan bagian ini itu ada 11 kejadian. Kejadian totalnya ada 36, berarti peluangnya 11/36 dan akan diperoleh hasil yang sama, yaitu sebesar 0,306 atau sekitar 30,6%. Oke, dari penyelesaian kasus ini tentunya Anda diharapkan sudah mengerti bagaimana konsep penggunaan dari distribusi binomial. Oke, kita lanjutkan dengan kasus yang lebih bermanfaat. Kita lihat dulu kasusnya. Dari pengamatan masa lalu, peluang suatu komponen listrik berfungsi baik adalah 98%. Kemudian jika dari komponen listrik ini kita ambil 5 buah sampel, berapa peluang menemui 2 atau lebih komponen tadi mengalami kerusakan? Jadi yang ditanyakan di sini peluang yang berkaitan dengan kerusakan komponen. Sedangkan yang diketahui di sini adalah peluang bahwa komponen tersebut berfungsi dengan baik. Tentunya peluang untuk kerusakan komponennya adalah 100% dikurangi dengan 98%, yaitu 2% atau 0,02. Kemudian untuk jumlah peristiwanya, karena di sini ada 5 buah sampel, tentunya kita harus melakukan 5 kali pemeriksaan. Pemeriksaan sampel pertama, pemeriksaan sampel kedua, sampai dengan pemeriksaan sampel kelima. Artinya di sini ada 5 buah peristiwa. Jadi nilai N-nya ini sama dengan 5. Nah, jika kita daftarkan peluang untuk mendapatkan tidak ada komponen yang rusak atau peluang gagal ditambah dengan peluang mendapatkan satu komponen yang rusak dan seterusnya, itu jumlahnya sama dengan 1. Dan jika kita hitung peluang untuk masing-masing bagian ini dengan menggunakan persamaan yang sudah kita bahas tadi, itu hasilnya ditunjukkan pada tabel ini. Jadi yang pertama, peluang gagal atau peluang kita tidak mendapatkan komponen yang rusak sesuai dengan persamaan ini, hasilnya adalah 0,9039. Kemudian peluang untuk mendapatkan satu buah komponen yang rusak itu 0,09 dan seterusnya. Nah, di sini yang ditanyakan peluang menemui 2 atau lebih komponen rusak. Tentunya peluangnya adalah bagian ini ditambah dengan bagian ini ditambah dengan bagian ini ditambah dengan bagian ini. Jadi peluang mendapatkan 2 atau lebih komponen rusak itu adalah peluang mendapatkan 2 komponen rusak ditambah dengan peluang mendapatkan 3 komponen rusak dan seterusnya sampai dengan peluang untuk mendapatkan kelima komponen tadi mengalami kerusakan, dan hasilnya 0,38%. Jadi jumlah bagian ini itu adalah 0,0038 atau 0,38%. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, jika kita menggunakan konsep ini, tentunya kita harus melakukan 4 kali perhitungan. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, untuk menyederhanakan perhitungan, kasus ini bisa juga kita selesaikan dengan mengurangi peluang totalnya, dikurangi dengan
peluang mendapatkan 0 komponen yang rusak, kemudian dikurangi dengan peluang mendapatkan 1 buah komponen yang rusak. Jadi peluang mendapatkan 2 komponen yang rusak ditambah dengan peluang mendapatkan 3 komponen yang rusak sampai dengan peluang mendapatkan 5 komponen yang rusak. Ini hasilnya sama dengan 1 dikurangi dengan peluang mendapatkan tidak ada komponen yang rusak dikurangi dengan peluang mendapatkan 1 buah komponen yang mengalami kerusakan. Jika kita perhatikan pada tabel ini penyelesaiannya adalah bagian ini. Nah, karena ini jumlah keseluruhannya sama dengan 1, tentunya jika peluang totalnya atau 1 tersebut kita kurangkan dengan kedua bagian ini, itu hasilnya sama dengan yang ditanyakan, yaitu bagian ini. Jadi di sini memberikan hasil yang sama, yaitu 0,38%. Tentunya dengan menggunakan metode yang kedua ini perhitungannya menjadi lebih sederhana, karena di sini kita hanya perlu melakukan 2 kali perhitungan, yaitu perhitungan untuk mendapatkan tidak ada komponen yang mengalami kerusakan dan perhitungan untuk mendapatkan peluang 1 komponen yang mengalami kerusakan. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa peluang untuk mendapatkan 2 atau lebih komponen mengalami kerusakan itu peluangnya relatif sangat kecil. Jadi peluangnya tidak sampai 1%. Jadi karena peluangnya sangat kecil, kemudian jika ternyata ditemui ada 2 atau lebih komponen yang mengalami kerusakan di antara kelima sampel tadi, maka bisa kita curigai bahwa telah terjadi kesalahan proses produksi. Dan tentunya pihak perusahaan harus melakukan perbaikan pada proses produksinya. Nah, dari penyelesaian kasus ini, tentunya Anda bisa menyimpulkan salah satu manfaat dari distribusi binomial. Oke, kita lanjutkan dengan kasus berikutnya. Peluang sebuah roket mengenai sasaran adalah 0,6 atau 60%. Nah, di sini yang ditanyakan berapa roket yang harus ditembakkan agar peluang mengenai sasaran lebih besar dari 95%. Nah, jika kita menembakkan sejumlah roket, tentunya bisa jadi ada 1 buah roket yang mengenai sasaran, ada 2 buah roket yang mengenai sasaran, ada 3 buah roket yang mengenai sasaran, dan seterusnya. Tentunya ada juga kemungkinan tidak ada roket yang mengenai sasaran. Nah, di sini yang diminta berapa roket yang harus ditembakkan agar peluang mengenai sasarannya lebih besar dari 95%. Artinya ada salah satu roket yang mengenai sasaran. Jadi yang ditanyakan pada kasus ini adalah jumlah peristiwanya atau jumlah penembakan roketnya. Dalam hal ini nilai N pada persamaan yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita daftarkan dulu peluangnya. Jadi jika kita menembakkan N buah roket, maka peluang tidak ada roket yang mengenai sasaran ditambah dengan peluang 1 buah roket yang mengenai sasaran dan seterusnya. Tentunya jumlahnya ini sama dengan 1. Kemudian jika kita perhatikan kembali yang ditanyakan, jumlah roket yang harus ditembakkan agar peluangnya lebih besar dari 95%. Artinya berapa jumlah roket yang harus kita tembakkan agar minimal ada 1 buah roket yang mengenai sasaran dari sejumlah N buah roket tadi. Nah, jika pernyataan ini kita tuliskan dalam bentuk persamaan, itu diberikan pada bagian ini. Jadi peluang ada 1 buah roket yang mengenai sasaran, kemudian ditambah dengan peluang 2 buah roket mengenai sasaran dan seterusnya. Artinya bagian ini peluang minimal ada 1 buah roket yang mengenai sasaran
dan di sini diminta harus lebih besar dari 0,95 atau lebih besar dari 95%. Nah, agar kasus ini bisa kita selesaikan, kita tidak bisa menggunakan persamaan ini, karena di sini yang ditanyakan adalah nilai n-nya. Jadi persamaan ini harus kita ubah menjadi persamaan seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Jadi 1 dikurangi dengan peluang gagal atau peluang tidak ada roket yang mengenai sasaran itu harus lebih kecil dari 0,05. Jadi tentunya jika bagian ini nilainya lebih besar dari 0,95, maka peluang gagalnya atau 1 dikurangi dengan peluang bagian ini tentunya nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, jika kita uraikan untuk bagian peluang gagalnya, ini diberikan pada bagian ini. Jadi ini merupakan jumlah roket yang harus ditembakkan. Kemudian karena di sini yang kita gunakan adalah peluang gagalnya, berarti R-nya sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, tentunya kita bisa menyelesaikan untuk mendapatkan nilai N-nya atau jumlah roket yang harus ditembakkan. Jika kita sederhanakan persamaannya, N kombinasi 0 ini hasilnya sama dengan 1, demikian juga P pangkat 0 ini hasilnya sama dengan 1, berarti yang tersisa hanya bagian ini. 1 dikurangi dengan 0,6, 0,4. Kemudian jika kita sederhanakan lagi, kita peroleh persamaan ini, jadi 0,4 pangkat N, itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, jika Anda ingat kembali pelajaran matematika Anda atau materi kuliah Anda mengenai kalkulus, untuk mencari pangkat suatu bilangan, kita bisa menggunakan fungsi logaritma. Ada 2 fungsi logaritma. Yang pertama, fungsi logaritma dengan bilangan dasar 10 atau fungsi log. Kemudian yang kedua, fungsi logaritma dengan bilangan dasar, bilangan natural atau bilangan E yang nilainya sekitar 2,7 atau dikenal juga dengan fungsi ln. Nah, jika kita menggunakan fungsi ln agar 0,4 pangkat N ini nilainya lebih kecil dari 0,05, maka nilai N-nya ini harus lebih besar dari ln 0,05 dibagi dengan ln 0,4 dan diperoleh hasil nilai N-nya ini harus lebih besar dari 3,27. Kemudian karena di sini kita berhubungan dengan jumlah roket, tentunya jumlah roketnya atau nilai N-nya di sini harus merupakan bilangan bulat. Jadi jumlah roket atau nilai N-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 4 buah roket. Atau dengan kata lain, jumlah roket yang harus ditembakkan minimal 4 buah roket. Oke, jadi kalau kita simpulkan, agar keyakinan kita lebih dari 95% atau peluangnya lebih dari 95%, maka jumlah roket yang harus ditembakkan itu minimal 4 buah roket. Sehingga minimal di sini ada 1 buah roket yang mengenai sasaran. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dengan distribusi Poisson. Jadi bila R menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, kemudian lambda adalah rata-rata banyaknya sukses, dan jika peristiwa yang kita tinjau di sini mengikuti distribusi Poisson, maka peluang untuk mendapatkan banyaknya R sukses itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi peluang untuk mendapatkan R sukses itu adalah lambda pangkat R. Lambda ini tadi adalah rata-rata banyaknya sukses, kemudian R ini adalah banyaknya sukses, dikali dengan E pangkat min lambda dibagi dengan R faktorial. Nah, beberapa peristiwa
yang mengikuti distribusi Poisson, misalnya peluang kedatangan pasien di rumah sakit pada interval jam tertentu. Kemudian yang berkaitan dengan komunikasi, dalam hal ini peluang jumlah telepon yang masuk pada interval jam tertentu, atau peluang jumlah sambungan yang sukses pada interval jam tertentu. Kemudian peluang kerusakan peralatan. Secara umum distribusi Poisson ini sering digunakan untuk kondisi-kondisi antrian. Kemudian distribusi Poisson ini juga bisa digunakan untuk pendekatan distribusi binomial jika nilai peluang peristiwanya itu relatif sangat kecil. Dan nilai rata-ratanya itu adalah jumlah peristiwa dikali dengan nilai peluangnya. Jadi jika suatu permasalahan distribusi binomial nilai peluangnya kecil, itu bisa kita hitung hasilnya dengan menggunakan distribusi Poisson. Tentunya dengan menggunakan persamaan ini, perhitungannya ini akan menjadi lebih sederhana dibandingkan kita menggunakan perhitungan pada distribusi binomial, khususnya untuk nilai n yang besar. Oke, supaya lebih jelas di bagian ini kita akan membahas dua contoh kasus. Yang pertama, kasus mengenai telekomunikasi. Rata-rata banyaknya sambungan telepon yang gagal dihubungkan oleh BTS atau Base Transceiver Station pada jam sibuk, dalam hal ini jam 20 sampai dengan jam 23 malam, adalah 8 sambungan telepon. Kemudian jika pada suatu malam terdapat 15 sambungan yang tidak bisa dihubungkan oleh BTS, apakah telah terjadi permasalahan pada BTS tersebut? Oke, sebelum kita selesaikan, kita lihat dulu di sini rata-ratanya di sini adalah 8 sambungan telepon. Dan di sini diberikan pada jam sibuk, yaitu pada jam 20 sampai dengan jam 23 malam. Tentunya untuk kondisi-kondisi di luar jam ini, misalnya pada pagi hari atau siang hari, itu rata-rata banyaknya sambungan telepon yang gagal, itu bisa jadi berbeda dengan pada jam sibuk ini. Nah, karena distribusi Poisson tadi itu menghendaki nilai rata-rata yang tetap, jadi lambda yang digunakan di sini ini nilainya harus tetap. Artinya ini berlaku pada interval jam tertentu. Jadi untuk kasus ini kita tidak bisa menyamaratakan dari jam 0 sampai dengan jam 24. Karena kondisi setiap interval jam atau kondisi pada pagi, siang, dan malam hari itu tentunya rata-rata banyak sambungan telepon yang gagal itu tentunya berbeda. Oke, jadi di sini kita akan melakukan penilaian bagaimana kondisi BTS untuk jam 20 sampai dengan jam 23, di mana pengalaman selama ini itu rata-rata banyaknya sambungan telepon yang gagal adalah 8 sambungan telepon. Tapi jika pada suatu malam terdapat 15 sambungan telepon yang tidak bisa dihubungkan oleh BTS, nah di sini kita harus mencari terlebih dahulu berapa peluang untuk mendapatkan kegagalan untuk menghubungkan 15 sambungan telepon ini. Jika ternyata peluangnya relatif kecil dan ternyata pada malam tertentu ini terjadi 15 sambungan yang gagal dihubungkan, tentunya patut kita menilai telah terjadi permasalahan pada BTS tersebut. Oke, jadi langkah pertama kita hitung dulu peluangnya, yaitu peluang 15 sambungan telepon yang tidak bisa dihubungkan oleh BTS. Itu lambda pangkat R, lambdanya itu adalah 8. Kemudian R-nya di sini ada 15 peristiwa. Kemudian I pangkat min lambda per R faktorial. Jadi 8 pangkat 15
rata-rata dipangkatkan dengan jumlah peristiwanya, kemudian E pangkat min rata-ratanya dibagi dengan jumlah peristiwanya, yaitu 15 faktorial, dan diperoleh hasil peluang bahwa ada 15 sambungan telepon yang tidak bisa disambungkan itu kurang dari 1%. Artinya peluangnya sangat kecil. Nah, karena peluangnya sangat kecil, kemudian jika pada suatu malam ternyata terdapat 15 sambungan yang gagal disambungkan, patut kita curigai bahwa pada BTS ini telah terjadi permasalahan. Artinya harus kita lakukan pemeriksaan dan harus kita lakukan perbaikan. Nah, jika dari hasil perhitungan kita ini ternyata peluangnya di sini misalnya nilainya besar, artinya kegagalan menghubungkan 15 sambungan telepon ini bisa kita anggap wajar atau tidak terjadi permasalahan pada BTS. Nah, karena di sini peluangnya kecil, tentunya kecil juga kemungkinan bahwa peristiwa ini terjadi. Dan jika terjadi, tentunya patut kita curigai bahwa telah terjadi permasalahan pada BTS-nya. Oke, kasus berikutnya ini mengenai pilihan kabel. Peluang terdapatnya cacat pada 1 km benang kawat atau kabel adalah 1%. Kemudian sebuah kabel ini terdiri dari 100 pilihan benang kawat kabel dan bisa mendukung beban yang sesuai dengannya jika terdapat maksimal hanya 1 kawat yang cacat. Nah, di sini yang ditanyakan berapa peluang 1 km kabel tersebut dapat mendukung bebannya. Oke, jadi di sini kabelnya ini terbuat dari pilihan-pilihan benang kawat, dan kabel ini sanggup mendukung bebannya jika pada pilihannya tadi itu maksimal hanya 1 kawat benang yang cacat. Nah, permasalahan ini sebenarnya berkaitan dengan distribusi binomial, tetapi di sini kita akan selesaikan dengan distribusi Poisson. Penyelesaiannya menggunakan distribusi binomial, nih silakan Anda cari dan bisa Anda bandingkan dengan penyelesaian kita di sini. Oke, yang pertama kita hitung dulu rata-ratanya. Rata-ratanya di sini tentunya yang akan kita gunakan pada distribusi Poissonnya. Jika kita lihat di sini pada 1 km peluang terdapatnya cacat itu 1%. Kemudian kabelnya di sini terdiri dari 100 pilihan benang kawat, artinya di sini ada 100 km. Nah, karena 1 km benang kawat itu peluang cacatnya 1%, tentunya harapan kita dalam 100 pilihan benang kawat ini atau dalam 100 km benang kawat ini itu terdapat 1 benang kawat yang mengalami cacat. Oke, jadi karena peluangnya tadi adalah 1%, kemudian sebuah kabel ini ada 100 pilihan benang kawat atau ada 100 km, berarti di antara 100 pilihan benang kawat ini harapan kita atau rata-ratanya itu terdapat 1 benang kawat yang cacat. Nah, di sini yang ditanyakan berapa peluang 1 km kabel tersebut dapat mendukung bebannya. Hal ini sama seperti pembahasan kita pada distribusi binomial tadi, dan ini juga berkaitan dengan teori peluang yang sudah kita bahas pada pertemuan awal dulu. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, pada kabel tadi tidak terdapat kawat yang cacat. Kemudian kemungkinan kedua, hanya 1 kawat yang cacat.
Nah, berdasarkan teori peluang, berarti peluangnya secara keseluruhan adalah peluang tidak ada kawat benang yang cacat ditambah dengan peluang satu kawat benang yang cacat. Atau jika kita tuliskan seperti persamaan ini. Jadi peluang kabel sanggup mendukung bebannya itu adalah peluang tidak ada benang kawat yang cacat atau peluang satu kawat benang yang cacat. Jadi dihubungkan dengan kata atau, kalau Anda ingat kembali pembahasan kita ada mengenai teori peluang, berarti ini peluangnya dijumlahkan. Nah, sesuai dengan persamaan ini, persamaan distribusi Poisson, jika kita dekati kasus kita ini dengan distribusi Poisson, berarti 1 pangkat 0, dalam hal ini tadi lambdanya adalah 1, rata-ratanya 1. Kemudian untuk yang pertama ini tidak ada kawat benang yang cacat, berarti R-nya 0. Kemudian I pangkat min 1, I pangkat min lambda per R faktorial, ditambah dengan peluang untuk satu benang kawat yang cacat, itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi R-nya di sini 1. Kemudian jika kita hitung, diperoleh hasilnya itu 73,6%. Jadi peluang kabel tadi mendukung bebannya itu 73,6%. Nah, tentunya angka ini berguna bagi kita sebagai konsumen. Jika misalnya kita merasakan bahwa ini peluangnya sudah cukup besar, tentunya kita bisa menggunakan kabel ini. Tetapi jika misalnya dirasa bahwa ini peluangnya masih belum memenuhi syarat, tentunya harus dilakukan perbaikan. Oke, demikian tadi pembahasan kita mengenai distribusi binomial dan distribusi Poisson. Nah, kedua distribusi ini berkaitan dengan data-data diskrit, dan pada pembahasan kita ini, data-data tadi itu hanya ada dua kemungkinan, apakah gagal atau sukses. Nah, khusus untuk distribusi Poisson, ini erat kaitannya dengan kondisi-kondisi antrian. Oke, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat.